Bab 2281, Teriakan Sedih Jiwa Spektral. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tatapan Fang Yuan berkedip dengan ketidakpastian dan ekspresinya muram. Aku tidak menyangka bahwa cahaya Gu akan meletus dengan serangan yang bekerja sama dengan cahaya emas. Pilar yang sangat sempurna. Raksasa matahari abadi yang mulia tersenyum puas. Pilar emas lembut saya yang runtuh dirancang untuk melawan segel perlindungan aliran balik Anda. Bagaimana rasanya? Fang Yuan mengangguk. Gerakan ini dapat menyembunyikan kekuatannya dan melepaskan kekuatan tabrakan mistis pada segel perlindungan aliran balik untuk menembus sungai aliran balik, mengganggu dengan seluruh operasi gerakan pembunuh. Tapi sangat disayangkan gerakan ini belum selesai. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Diputuskan olehku dengan begitu mudah. Giant Sun Immortal yang mulia mengangguk. Dia merasa bahwa ini adalah belas kasihan kecil. Dia bisa saja menyerah pada Kaisar Cahaya. Simpan jurus pembunuh ini untuk masa depan guna menghadapi Fang Yuan. Namun, Giant Sun Immortal Venerable tidak akan melakukan itu. Dia lebih suka mengungkapnya kepada orang lain. MENYELAMATKANPUTRA tertuanya titik. Aku terlalu gegabah untuk berpikir bahwa seorang Immortal Gu peringkat 9 akan terlibat. Kata Giant Sun Immortal yang mulia kepada Kaisar Cahaya. Ayah, apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Bulu kudukku berdiri sekarang. Jawab Kaisar Cahaya dengan cepat, meskipun dia telah kembali ke sisi Giant Sun Immortal Venerated, pertempuran masih berlangsung, dia sangat waspada. Bukankah kamu menciptakan tubuh cahaya milikmu sendiri? Warisan, seluruh tubuhmu ditutupi tanda-tanda dao jalur cahaya, bagaimana kamu bisa memiliki bulu tubuh? Giant Sun Immortal yang mulia bertanya dengan nada yang aneh. Titik. Kaisar memutar matanya dan membalas, Ayah, sekarang bukan saatnya untuk ini. Situasinya mengerikan, kita perlu menemukan cara untuk melarikan diri. Raksasa Sun Immortal yang mulia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kalau begitu kami akan pergi. Sambil berkata demikian, dia memegang Kaisar Cahaya dan Yutian Guang masing-masing di kedua tangannya dan berkata, kami akan pergi. Dengan CEPAT melakukan gerakannya titik. Kau ingin pergi tanda tanya. Tidak semudah itu. Matahari raksasa, tinggalkan Gu abadi. Konstelasi bintang abadi yang terhormat dan cinta agung abadi yang mulia menyerang pada saat Giant Sun Immortal Venerate meraung dan bertukar pukulan dengan dua Venerate. Bahkan bagian dari dua surga pecah menjadi beberapa bagian. Di tengah ledakan, di bawah kekuatan mengerikan dari gerakan pembunuh, tidak ada yang tersisa. Bahkan dua surga yang tak terlupakan pun hancur, berubah menjadi area hampa. Di saat berikutnya saat itu, pecahan-pecahan dari dua langit di sekitarnya datang berhamburan seperti gelombang pasang, memenuhi kekosongan. Menggunakan kesempatan ini, sebuah jalan emas terbentang dari jauh di dalam dataran utara. Itu adalah metode terkuat altar keberuntungan bencana, jalan cahaya emas yang mengubah keberuntungan. Matahari raksasa abadi yang mulia sengaja meninggalkan altar keberuntungan di surga panjang umur bersama dengan keinginannya sendiri dan peringkat 9 esensi abadi. Dengan demikian, dengan menggunakan sejumlah besar tanda dao jalur keberuntungan surga panjang umur, kekuatannya jalan cahaya keemasan yang membawa keberuntungan itu berubah secara eksplosif, membentang dari dataran utara ke medan perang. Yang mulia matahari raksasa abadi membawa Kaisar Cahaya dan Andatian Guang KEJAPATANMEREKAMENINGKATDENGANSANGAT KONSTELASIBINTANGYANGABADIYANG MULIADANCINTAABADIABADIABADIANGMULIATIDAKMEMBIARKANMEREKA pergi titik. Namun, serangan mereka dinetralisir oleh satu sama lain karena kecelakaan konstan yang terjadi di sekitar jalan emas titik. Bahkan jika yang terhormat diserang, di bawah situasi kacau dari dua langit yang menyatu, mereka tidak hanya terhalang oleh binatang buas, ada juga awan hitam putih yang terbalik. Ini adalah kekuatan keberuntungan mengubah jalan cahaya kemasan. Fang Yuan menyerang beberapa kali tetapi hampir menyebabkan kecelakaan terjadi selama penyempurnaan rahasia surgawi Gu. Fang Yuan telah melihat kekuatan keberuntungan mengubah jalan cahaya kemasan sejak dulu sekali, tetapi kali ini, sangat sulit untuk dihadapi karena amplifikasi dao surga umur panjang tanda. Titik, ledakan.
Kedua, yang terhormat itu mengejar ke dataran utara, akhirnya, mereka menghancurkan jalan cahaya keemasan pengubah keberuntungan. Pada saat ini, Giant Sun Immortal Venerable jatuh bersama dengan Kaisar Cahaya dan Yu Tianguang. Selama seluruh periode waktu, dia tidak dapat menemukannya. Kesempatan untuk membuka pintu masuk bukaan abadi miliknya. Giant Sun Immortal Venerated telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempertahankan jalan cahaya keemasan yang mengubah keberuntungan menuju menolak serangan kedua orang yang terhormat. Intensitas pertempuran terlihat jelas hanya dengan satu pandangan. Konstelasi bintang yang mulia abadi sepenuhnya menunjukkan kekuatan jalan kebijaksanaan. Giant Sun Immortal Venerable tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Ada alasan lain, Giant Sun Immortal Venerable tidak berani membiarkan Yu Tianguang pergi ke dalam lubang abadi miliknya. Cahaya liar peringkat 9 Gu berada di dalam tubuh Yu Tianguang. Setelah merasakan aura peringkat 9 dari Yang Mulia Matahari Abadi Raksasa, itu merasa sangat gelisah. Jika Giant Sun Immortal Venerable melakukan sesuatu yang berlebihan, Light Gu mungkin akan gelisah dan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan padanya. Jadi, dia hanya bisa membawa Kaisar Cahaya dan Yu Tianguang menuju surga panjang umur. Penyempurnaan Gu Rahasia Surgawi telah mencapai beberapa langkah terakhir. Fang Yuan sangat senang tetapi dia menunjukkan ekspresi cemas saat dia berteriak, "Matahari Raksasa, tinggalkan Gu Abadi peringkat 9 itu. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya." Konstelasi bintang abadi mata yang mulia menunjukkan cahaya yang kuat, dia tidak berbicara tetapi serangannya menjadi lebih intens. Pertarungan tiga yang mulia akhirnya semakin dekat. Panjang umur surga, Kaisar Cahaya tertawa keras saat kemenangan terlihat di depan mata, dia berteriak, "Ayah perkasa." Pintu masuk surga yang abadi terbuka, pada saat terakhir, Giant Sun Immortal Venerable menunjukkan ekspresi muram, dia tidak berani ceroboh karena takut menunjukkan kekurangan. Saat dia melangkah ke pintu masuk lubang abadi, cahaya peringkat 9 Gu merasakan sesuatu yang salah, tiba-tiba bereaksi dan ingin melarikan diri. Giant Sun Immortal Venerated mendengus dingin dan menggunakan metode yang telah disiapkannya untuk menekannya. Namun, pada saat ini, Fang Yuan melepaskan jurus pembunuh jalur penyempurnaannya. GIANTSUNIMMORTALVENERABLE menggunakan langkah pertahanannya tetapi langkah pembunuh jalur penyempurnaan telah dipersiapkan oleh Fang Yuan untuk waktu yang lama, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu memengaruhi Light Gu tingkat 9. Retak. Dengan suara lembut, permukaan Light Gu retak. Oh tidak, teriak Kaisar Cahaya. Tapi untungnya, Light Gu tidak terluka. Gu hanya terluka. Ia selamat dan tidak hancur oleh serangan Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerated akhirnya melangkah ke Longevity Heaven, dia melihat Fang Yuan menatap dengan marah saat dia bertanya, "Yang mulia iblis pemurni surga, metode yang mengesankan, apa nama jurusmu?" Fang Yuan tersenyum dingin, "Kamu memiliki pilar emas lembutmu yang runtuh, aku memiliki kehalusanku yang lumpuh." Giant Sun Immortal Venerable memujinya lagi sebelum melihat ke arah Star Constellation Immortal Venerable, dia menutup pintu dan menghilang ke udara tipis. Star Constellation Immortal yang mulia memandang Fang Yuan dengan ekspresi marah, dia menegur, "Karena kamu memiliki pembunuh, pindahkan penyempurnaan yang lumpuh sepanjang waktu, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal?" Giant Sun Immortal yang mulia berhasil pada akhirnya. Sepanjang waktu, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Fang Yuan. Fang Yuan menggertakkan giginya, ekspresinya gelap, "Jika aku tidak membuat kesimpulan selama pertempuran, bahkan pukulan terakhir itu, tidak mungkin. Aku berhasil melukai Light Gu, tapi bagaimana denganmu, Star Constellation? Jika aku tidak mengulur waktu, bisakah kau sudah mencapai itu?" Star Constellation Immortal Venerated sangat tidak senang. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Fang Yuan, dia berbalik dan pergi. Sepanjang waktu, tak satu pun dari mereka memilih untuk menyerang surga panjang umur. Memiliki markas sendiri sungguh nyaman. Fang Yuan menghela nafas dan pergi. Giant Sun Immortal yang mulia terluka parah, tetapi karena panjang umur surga, dia tidak terkalahkan begitu dia kembali. Ini benar untuk panjang umur surga, pengadilan surgawi bahkan lebih mengerikan. Fang Yuan membuat kesimpulan setelah melihat keberuntungan mengubah kekuatan jalur cahaya keemasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan hawa dingin. Dia tidak tinggal di dataran utara, dia segera kembali ke Laut Timur.
Efek dari rahasia surgawi yang dia miliki telah sangat terkuras setelah ini. Pertarungan yang intens, hampir tidak ada yang tersisa. Panjang umur surga. Ayah, bagaimana kabar Light Gu? Kaisar Cahaya sangat khawatir. Jangan khawatir, meskipun Fang Yuan adalah jalan penyempurnaan yang terhormat dan sangat melukai Cahaya Gu, saya menggunakan kesempatan itu untuk menekannya juga. Raksasa matahari abadi yang mulia batuk dan meludahkan sedikit darah. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Kaisar Cahaya. Dalam ingatannya, raksasa matahari abadi yang mulia begitu agung dan kuat, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia melihat bahwa raksasa matahari abadi yang mulia lelah dan babak belur. Waktunya berbeda. Kaisar Cahaya mengingat prosesnya dan merasa putus asa. Sebagai seorang yang terhormat semu, dia tidak lebih dari sekedar alat yang tidak berguna. Paling banter, dia adalah umpan yang memikat Light Gu. Dalam pertempuran ini, dia adalah beban bagi Giant Sun. Yang mulia abadi, ayah, pergilah dan sembuhkan dirimu sendiri. Kaisar Cahaya sangat khawatir, dia belum pernah melihat ayahnya dengan luka seserius itu. Tapi matahari raksasa abadi yang mulia menggelengkan kepalanya, saya perlu mengawasi mereka dan memastikan mereka meninggalkan dataran utara. Saya tidak bisa membiarkan mereka menyebabkan kehancuran atau pembantaian Huang Jin. Suku, Kaisar Cahaya terkejut, mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat, bagaimana mereka bisa bertindak seperti itu? Matahari raksasa abadi yang mulia menggelengkan kepalanya lagi, konstelasi bintang abadi yang mulia mungkin tidak melakukannya, tetapi Fang Yuan licik dan tidak tahu malu, saya tidak bisa yakin akan hal itu. Tetapi yang terpenting, kami memperoleh Gu abadi peringkat 9. Dalam pertarungan ini, keuntungan yang didapat terlalu banyak. Kau benar-benar putraku. Pujian dari Giant Sun Immortal Venerated membuat Kaisar Cahaya merasa lebih bersemangat, dia menepuk dadanya dan meyakinkan. Ayah, aku akan melakukan yang terbaik. Batuk-batuk, karena dia menepuk dirinya sendiri terlalu keras, dia tidak bisa menahan diri tetapi memuntahkan sedikit darah tanggapan titik. SANGAYAHDANPUTRABERPANDANGANSATUSAMASATULAINDENGANSENYUM pahit titik. Giant Sun Immortal Venerated melambaikan tangannya, kamu juga terluka parah, pergilah dan pulihkan dirimu. Kami telah memperoleh keuntungan terbesar kali ini, kami perlu beristirahat sekarang dan MENCERNAKEUNTUNGANKITABEGITUKEKUATANKITAAKANMEMBALASNYA berlipat ganda. Kaisar Cahaya ragu-ragu titik 2, CAHAYAGU terluka, APAYANGHARUSKITALAKUKAN tanda tanya. BAHKAN Surgawi Pengadilan menghabiskan waktu yang lama dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki nasib Gu. Berbicara tentang ini, Giant Sun Immortal yang mulia mengerutkan kening, kita akan membicarakannya di masa depan. Di atas benua tengah, semua jenis bahan abadi jalur api dikumpulkan oleh konstelasi bintang abadi yang mulia dan dikirim ke perbendaharaan pengadilan surgawi. Bintang, pembentukan kalkulasi susunan tidak terlalu terganggu. Star Constellation Immortal Venerated senang tentang ini. Dalam kasusnya, pertempuran ini terlalu tiba-tiba. Star Constellation yang mulia abadi tidak mengeluarkan banyak esensi abadi tetapi keuntungannya berlimpah. Meskipun matahari raksasa memperoleh peringkat 9 Gu cahaya, itu adalah Gu cahaya yang terluka. Gu abadi, raksasa matahari mengolah jalur keberuntungan dan jalur darah, dia tidak bisa menggunakan Gu cahaya dengan mudah. Gu cahaya peringkat 9 bukanlah Gu turunan, yang terakhir tidak bisa menggunakan Gu cahaya peringkat 9. Tidak perlu disempurnakan, tetapi yang pertama perlu menggunakan esensi abadi. Ini akan menghabiskan banyak esensi abadi Giant Sun. Petik 2, itu mungkin, bahwa Fang Yuan menciptakan penyempurnaan yang lumpuh pada detik terakhir, tetapi lebih mungkin dia tidak menyerang karena dia tidak memiliki esensi abadi. Karena itu terlalu mendesak pada akhirnya, dia mengekspos gerakan pembunuh untuk mencoba menghancurkan cahaya Gu. Konstelasi bintang abadi yang mulia memandang ke arah dua surga. Tanpa matahari, kedua langit itu gelap dan redup. Jauh di dalam kedua langit itu, setan jiwa spektral yang terhormat diselimuti api, dia menggeram kesakitan. Titik, itu adalah harga untuk menelan Gu api peringkat 9. Ini mungkin sebuah peluang. Cahaya bintang berkedip-kedip di mata Star Constellation Immortal Venerated,
dia sangat khawatir dengan situasi SPECTRALSOULDEMON Venerable Spectral Soul menghancurkan matahari, sementara pertarungan 3 orang terhormat dimulai dan berakhir dengan tiba-tiba. Dampak pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh 5 wilayah. Perbatasan. Apa gumpalan api keran yang besar? Gugusan 4 peringkat, Tuan Xiaoyan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Gumpalan api oranye itu mendekatinya seperti sebuah batu yang menggelinding, sebesar gajah, mencoba melahapnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak dan menangkap api keran ini, seorang Master Gu tiba-tiba melancarkan serangan. Ledakan. Dengan suara keras, Xiaoyan terlempar jauh. "Siapa kamu? Ini wilayah klan Sang." Xiaoyan berteriak, bukan saja dia gagal menyalakan keran api, dia bahkan menderita luka-luka. "Hehehe, apakah kamu bangga menjadi antek klan Sang?" Dari balik bayang-bayang, seorang guru Gu yang memiliki jalan iblis keluar. Dia juga memiliki tingkat kultivasi tingkat 4. Pupil mata Xiaoyan mengecil, "Jadi itu kamu, bintang api." Bao Tong. Dia segera mengerti mengapa Bao Tong menyerangnya, pihak lain juga seorang kultivator jalur api, dia pasti mengejar keran api ini. Ledakan BOM Boom. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang intens, percikan api berterbangan di mana-mana saat ledakan bergema. Awalnya, kedua belah pihak berimbang, tetapi segera, Xiaoyan menang, tangan atas. Bao Tong menjadi lebih marah saat dia bertarung. Xiaoyan adalah seorang junior tetapi dia sebenarnya bertarung pada level yang sama, pada kenyataannya, dia bahkan sedikit lebih kuat. Ini adalah manfaat memiliki kekuatan besar di belakang Anda. Sesaat kemudian, Bao Tong terjatuh ke belakang sambil meludahkan darah. Dia memegang dadanya dan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya yang tertutup jelaga tidak bisa disembunyikan. Jadi rumor itu tidak salah, kamu benar-benar telah mengatakannya dengan jelas. Banyak peringkat 4 Gu. Kamu pasti bawahan yang naik ke tempat tidur sang pemimpin klan Sang Xinqi. Xiaoyan langsung marah, "Bajingan, kamu berani memfitnah pemimpin klanku." Xiaoyan sebelumnya ingin melepaskan Bao Tong daripada mengejarnya, tetapi sekarang, dia menyerang Bao Tong dengan KEMARAHANYANG kuat. Bao Tong berteriak dalam hati, melawan serangan Xiaoyan yang ganas, dia harus terus mundur dan dengan cepat jatuh ke dalam bahaya. Sementara itu, di sudut yang gelap, ada seorang guru Gu yang diam-diam mengamati pertempuran ini. Guru Gu ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 5, wajah dan tubuhnya tidak jelas, tertutup oleh kabut tebal. Sang Xinqi, Master Gu tingkat 5 menggertakkan giginya, jelas bahwa dia punya dendam besar padanya. Sebuah surat wasiat terletak di dalam pikiran, "Tian kecil, jangan gegabah." Sang Xinqi adalah benih Gu abadi dari klan Sang, kamu baru saja berhasil melarikan diri dan mengubah identitasmu. Sekarang, kamu harus menyembunyikan dirimu dan berkultivasi dengan serius. Kamu harus melampaui batas manusia biasa dan menjadi Gu abadi jalur Qi tingkat 6. Master Gu peringkat 5 adalah Kong Ritian, sementara keinginan dalam benaknya adalah Kong Seng Tian. Saat itu, ketika Kong Seng Tian memperoleh kebenaran Seng Tian, warisan WUJ, SHANGXINC, dan sisanya datang untuk memperebutkannya. Dia bersumpah untuk membalas dendam. KONGRITIAN mengertakkan giginya. 2, tapi leluhur, aku sudah yakin untuk naik ke tingkat berikutnya. Tapi kau mengatakan kepadaku untuk tidak melakukannya karena aku tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan inspirasi alami. Kong Seng kehendak Tian menjelaskan, jiwa spektral menghancurkan matahari. Dia juga menyingkirkan banyak simpul urat surga di surga putih, seperti jurang surgawi, pilar surgawi dan yang lain. Surga putih yang tak terlupakan akan segera dilahap oleh surga hitam yang tak terlupakan. Peleburan kedua surga tidak akan berlangsung lama, bersamaan dengan gangguan surga kehendak. Begitu kehendak surga stabil, kau akan menjalani kenaikan abadi. Jadi begitulah, aku tidak sabar. Kong Ritian terkekeh. Pada saat berikutnya, dia diserang. Karena aku tidak bisa membalas dendam pada Sang Xinqi, aku akan menargetkan bawahannya. Aku akan membunuh kekasihnya Xiaoyan terlebih dahulu dan membiarkannya mengalami beberapa hal, rasa sakit. 2. Niat MEMBUNUHMELONJAKDALAMPIKIRANKONGRI Tian. Kamu. 2. Jangan khawatir, setelah aku membunuh Xiaoyan, aku akan menjebaknya pada Bao Tong. Aku akrab dengan ini. Kong Ritian diam-diam bergerak ke arah Xiaoyan.
karena yang terakhir terfokus pada Baotong, dia tidak merasakan apapun. Kau harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kehendak Kong Seng Tian mendesah tak berdaya. Malam, api keemasan membakar seluruh gunung, banyak sekali bentuk kehidupan yang musnah di lautan api. Cahaya api menerangi langit, karena dekat Sang Liang Mountain, Sang Xin Qi dengan cepat mendeteksinya. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Xiao Yan, hanya api. Keran saja tidak dapat menghasilkan kekuatan seperti itu. Sang Xin hati Qi tenggelam, dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir tentang Xiao Yan. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 5, dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang melimpah, tahu bahwa ini adalah api material abadi hanya dengan melihat cahayanya. Sang Xin Qi tidak mengirim bala bantuan untuk membantu Xiao Yan, karena ini melibatkan bahan-bahan abadi. Itu bukan masalah fana, Gu abadi dari klan Sang harus menyelesaikannya. Sang Xin Qi menatap langit. Tanpa matahari, langitnya gelap gulita. Wanita cantik dan baik hati ini mendesah dalam-dalam sambil menunjukkan ekspresi khawatir. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang menderita dan kesakitan saat ini. Bahkan sebagai pemimpin klan Sang, aku masih terlalu lemah. Perubahan di langit dan bumi mengguncang hati semua orang. Guin Southern Border Tuan Dunia, jalan iblis telah merajalela untuk jangka waktu tertentu. Sang Xin Qi melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan situasi tetapi melawan bencana dan alam. Bencana, usahanya sia-sia. Laut Timur, daerah Laut Bangau Putih. Nangong Yuan sedang mengumpulkan kelompok bangau. Jauh di cakrawala, dan energi es besar menyapu dan menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Wilayah Laut Bangau Putih awalnya dimiliki oleh satu-satunya Qin Bai yang abadi di Laut Timur. Setelah Qin Bai He dibunuh oleh Fang Yuan, wilayah Laut Bangau Putih diambil alih oleh kekuatan super terdekat, klan Nangong. Klan Nangong menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menciptakan formasi. Mereka ingin mengembangkan tempat ini, tetapi berpikir bahwa matahari dihancurkan oleh spektral jiwa. Setelah matahari hancur, suhu 5 wilayah turun tajam, karena wilayah Laut Bangau Putih berada tepat di samping wilayah laut yang sedingin es, itu cukup SANGAT terkena dampak. Baru-baru ini, AREALAUTANESTELHMELUASEMPATKALIDARIUKURAN aslinya. AREALAUTANBANGAUPUTIHHMPIRDITELANOLEHS wilayah laut. Perubahan di dunia telah menciptakan era kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nangong Yuan menghela nafas dalam-dalam. Klan Nangong baik-baik saja. Riak cahaya klan jatuh nilainya setelah kehancuran matahari. Seluruh klan Su sibuk mencoba menyelamatkannya sekarang. Tentu saja, ada kekuatan super yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Misalnya, klan Hua Laut Timur. Klan Hua peringkat 8, rumah Gu abadi hijau kapal perang Cloud Spark memasuki dua langit untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya jalur awan, sementara pasukan jalur kebenaran Laut Timur lainnya merasakan iri yang mendalam. Dengan adanya perubahan yang terjadi, tidak hanya manusia biasa dan Master Gu yang terkena dampaknya, bahkan kekuatan super dan ahli Gu abadi terlibat dalam keributan ini. Beberapa sangat gembira, beberapa khawatir, beberapa memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka dan memulai semuanya lagi. Di malam yang gelap gulita, Lu Qingming dan Su Guang TERBANGDIPERBATASANDATARANUTARADANGURUN Barat. MEREKAAWALNYATIGALITTETAPISETELAHKEMATIANHAN Dong, HANYADUAYANG. Tersisa. Dua dari mereka adalah makhluk abadi dataran utara. Mereka tidak ingin tunduk pada suku Huang Jin. Mereka juga menolak untuk bergabung dengan Cudu, Tuan Baizu, atau Peri Bulan Hitam. Di dunia kultivasi Gu yang besar, setiap orang memiliki niat mereka sendiri. Beberapa orang lebih menyukai kebebasan daripada yang lain. Seperti umur panjang langit memberikan pengaruh yang lebih besar, sehingga ruang bertahan hidup bagi para penggarap tunggal di dataran utara pun semakin sempit. Situasi tersebut memaksa Lu Qingming dan Su Guang meninggalkan dataran utara. Mereka tidak mau pergi ke benua tengah atau Laut Timur. Dengan demikian, mereka dapat hanya menuju ke gurun barat atau perbatasan selatan. Karena Lu Qingming mengolah jalur angin dan Su Guang mengolah jalur cahaya, mereka lebih cocok untuk gurun barat. Gurun. Bagaimanapun juga, kita harus meninggalkan dataran utara. Pada saat ini,
Aku akhirnya mengerti arti mengapa sulit meninggalkan tanah airmu. Lu Qingming menghela nafas dengan muram. Su Guang punya pendapat yang berbeda, gurun barat sekarang kacau, dengan klan Fang yang menarik perhatian semua orang, itu lebih cocok. Untuk kita, ayo pergi, 5 dinding regional telah hilang, 2 surga telah menyatu, dunia adalah rumah kita. Hehe, Lu Qingming tertawa, kamu lebih riang daripada aku. Tapi pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah. Kegelapan yang mengerikan turun, kedua makhluk abadi itu tidak bisa melakukan perlawanan apapun, pakar misterius itu meraih dan mencegah mereka bergerak sama sekali. Lu Qingming dan Su Guang dipenuhi rasa takut. Itu bukan gua abadi yang menangkap mereka, tetapi seekor binatang legendaris yang tak terlupakan. Binatang legendaris yang tak terlupakan ini seperti raksasa, lebih hitam dari tinta. Rambutnya yang hitam mengalir seperti jubahnya, memanjang hingga pinggangnya, matanya sangat besar dan memancarkan cahaya merah yang ganas. Saat ini, 2 cakarnya yang mengerikan mencengkeram Lu Qingming dan Su Guang. Itu Zuo Yehui. Zuo Yehui berkata dengan nada serak, "Gu dewa dari dataran utara, pimpin jalanku. Aku, bagaimana caranya aku, masuk ke dalam surga panjang umur?" Lu Qingming dan Su Guang mendengar ini dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Kembali ke gurun barat. Pertarungan singkat telah berakhir. Kelopak bunga turun tetapi dengan cepat berkumpul untuk membentuk tubuh Wan Xihong. Dia melihat sosok Ling Husu yang menghilang. Dia bergumam, "Ling Husu, sangat menarik." Zhou Xiongxin memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, Ling Husu ini pantas mati. Jika dia tidak menggunakan nama klan Fang untuk merampok berbagai tempat, mengapa dia harus melakukannya? Kita telah disesatkan. Zhou Xiongxin ingin mencari tahu di mana klan Fang bersembunyi, tetapi berpikir bahwa dia mengikuti jejak yang salah. Ling Husu adalah seorang pencuri jalan abadi Gu yang jarang terlihat, dia pernah mencuri inti jiwa Fang Dongxi di tanah yang diberkati tumpukan pasir. Jelas, dia tidak baru saja mencuri inti jiwa, dia bahkan punya metode untuk menyamar sebagai Fang Dongxi. Sementara semua orang bingung setelah Spectral Soul menghancurkan matahari, dia melakukan kejahatan di mana-mana dan sengaja meninggalkan petunjuk untuk menjebak mereka pada klan Fang. Pada akhirnya, Zhou Xiongxin mengungkapnya. Pengejaran itu sangat singkat, Ling Husu hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi dia menggunakan metode jalur pencurian yang aneh untuk menentang rintangan, melarikan diri dari 2 peringkat pengadilan surgawi 8, ahli. Di atas benua tengah. Banyak Gu abadi memfokuskan pandangan mereka pada Gu abadi Zhangji. Zhangji berhasil mengatur Gu abadi terakhir. Baiklah, bersiaplah untuk mengaktifkan formasi. Beritahu 2 dewa abadi Gu dari surga gua untuk memperhatikan formasi di surga gua mereka. Mintalah pada dewa abadi Gu di surga gua mereka untuk mengingat formasi itu. Inti formasi untuk memeriksanya lagi. Formasi perhitungan susunan bintang akhirnya diaktifkan perlahan-lahan di bawah susunan masif. 1 bintang bersinar terang terlebih dahulu, diikuti oleh bintang kedua dan ketiga. Setelah lebih dari 10 napas waktu, bintang yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit benua tengah, peta bintang yang indah digambar di atas langit. Pembentukan, perhitungan susunan bintang akhirnya selesai. Li Xiaobai melihat ini sambil menghela nafas dalam hati. Belum lama ini, Fang Yuan telah diam diam menghubunginya. SETLAHSURATMENDALAM Surga GUABERGABUNG Pengadilan Surgawi, LIXIAOBIMULAIMENUNJUKKANNILAIYANGSANGAT besar. TETAPIPADASAATYANGSAMAFANGYUANMEMBUTUHKANUNTUKSANGAT berhati-hatilah. Li Xiaobai adalah kloningannya, jika dia terbongkar dan tertangkap, dia akan menjadi kelemahan besar Fang Yuan di langit berbintang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai laut melayang di atas benua tengah. Cahaya biru pucat dari bintang-bintang terjalin bersama untuk membentuk ilusi pandangan. Jika seseorang melihat kelima wilayah dari atas sekarang, dataran utara, perbatasan selatan, gurun barat, dan laut timur akan diselimuti kegelapan, sementara bagian tengahnya bersinar terang dengan bintik-bintik cahaya. Benua tengah merupakan kontras yang jelas dari wilayah lainnya. Cahaya bintang terpancar dari benua tengah. Dibandingkan dengan raksasa Sun Immortal Venerable, konstelasi bintang Immortal Venerable memiliki pemahaman yang jelas tentang Spectral Soul Demon Venerable dalam kondisinya saat ini.
dia sudah mulai membuat rencana dari awal. Dahulu kala, bahkan Fang Yuan berada di belakang Star Constellation Immortal Venerated dalam menyimpulkan kondisi sebenarnya dari Spectral Soul Demon Venerated. Ini adalah kekuatan pandangan ke depan, dan merencanakan jalan kebijaksanaan yang unggul. Star Constellation Immortal Venerated tetap berada di dalam menara bordir. Dia saat ini sedang melakukan banyak tugas, menyempurnakan jalan kebijaksanaan alami benua tengah, tanda Dao, menyembuhkan dirinya sendiri, mengendalikan pembentukan perhitungan susunan bintang, dan bahkan menangani urusan internal pengadilan surgawi. Ini adalah keuntungan dari jalur kebijaksanaan, kelimpahan pikiran. Formasi perhitungan susunan bintang perlahan beroperasi secara normal tanpa masalah. Meskipun formasi ini hanya memiliki kemampuan ofensif dan defensif dasar yang dapat bahkan tidak mencapai level yang semu terhormat, karena alasan inilah Giant Sun Immortal Venerable dan Great Love Immortal Venerable memilih untuk melakukan transaksi dengan star konstelasi abadi yang mulia, bukannya menghancurkannya, malah memperoleh manfaat. Matahari raksasa abadi yang mulia memiliki keinginan besar untuk hasil yang berhubungan dengan jalur darah, sementara Fang Yuan MENGINGINKANDOMAIN primordial titik. KEKUATANUTAMAPMBNTUKANPENGANSUSUNANBINTEANGADALHUNTUKMENGGUMPULKANINFORMASI deduksi, MELALUI benua TENGAHUNTUK bekerja SAMA dengan lancar titik. Konstelasi bintang abadi yang terhormat adalah orang nomor satu di jalan kebijaksanaan. Pada kenyataannya, jalan kebijaksanaan diciptakan olehnya, dan sekarang, dia masih menjadi orang nomor satu. Jalan kebijaksanaan Gu abadi. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami jalan kebijaksanaan daripada dia. Jalan kebijaksanaan menekankan pada kontrol, ia meneliti berdasarkan kepastian. Jalan kebijaksanaan memiliki 3 elemen utama, pikiran, kemauan, dan emosi. Pikiran selalu berubah, kemauan intens, sementara emosi terganggu. Pengembangan jalan kebijaksanaan berarti memiliki kendali atas ketiga aspek ini. Ini adalah hal yang paling mendasar. Dengan demikian, para penggarap jalan kebijaksanaan seringkali tenang dan tenang, mereka tahu bagaimana menangani kondisi pikiran mereka sendiri. Atas dasar ini, kebijaksanaan penggarap jalur Gu dapat menangani informasi dengan menyimpannya atau memahami hal-hal tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan masa kini. Melangkah lebih jauh, jalur kebijaksanaan kultivator Gu akan menggunakan segala macam petunjuk dan informasi untuk menyimpulkan kemungkinan tertentu sesuai dengan aturan langit dan bumi atau perilaku orang-orang. Ini memberi mereka kendali atas masa depan titik. INIADALAHESENSIJALAN kebijaksanaan. Justru karena esensi ini, konstelasi bintang abadi yang mulia adalah satu-satunya orang yang menjadi satu dengan Dao di antara semua yang terhormat dalam sejarah. Dia menyatu dengan kehendak surga dan memengaruhi takdir Gu, itu mengubah takdir menjadi takdir terbesar kepastian di dunia. Dari aspek ini, Star Constellation Immortal Venerable itu unik. Segala macam informasi mengalir ke dalam pikiran Star Constellation Immortal Venerable seperti pikiran yang tak terhitung jumlahnya, anak sungai dalam perhitungan susunan bintang. Informasi ini mencakup struktur dasar gunung dan sungai, perubahan cuaca, pengaturan berbagai kekuatan budidaya Gu, atau bahkan lokasi para dewa abadi dan kondisi mereka saat ini. Sejumlah besar informasi memasuki pikiran yang mulia konstelasi bintang abadi seperti gelombang pasang yang memasuki lautan tanpa batas. Jika ini adalah matahari raksasa abadi yang mulia atau cinta agung abadi yang mulia, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Tapi bintang konstelasi abadi yang mulia berbeda. Dia mengolah jalan kebijaksanaan dan memiliki pikiran yang sangat besar, jauh melampaui para bangsawan lainnya. Dia dapat dengan tenang memproses semua informasi ini dengan mudah. Perasaan samar kegembiraan muncul di hati yang mulia konstelasi bintang abadi. Kendalinya atas situasi benua tengah meningkat dengan cepat. Semakin banyak informasi yang diperoleh seorang pembudidaya Gu jalur kebijaksanaan memiliki, semakin besar keuntungan yang dapat mereka lepaskan sebagai seorang penggarap jalan kebijaksanaan. Kalau tidak, mengapa orang mengatakan bahwa jalan informasi dan jalan kebijaksanaan adalah yang paling cocok? Dengan formasi perhitungan susunan bintang, aku dapat mengawasi benua tengah setiap saat, itu seperti menara pengawas surga mini. Emosi benua tengah sangat kuat.
cukup stabil, sementara 10 sekte kuno besar memiliki moral yang lebih tinggi dari biasanya. Tampaknya mereka telah melihat situasi di 4 wilayah lainnya. Tetapi, perhitungan pembentukan susunan bintang saat ini masih pada tahap paling mendasar, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Konstelasi bintang abadi yang mulia merencanakannya secara diam-diam. Misalnya, dalam hal pengumpulan informasi, metode investigasinya tidak luar biasa. Belum lagi para Dewa Gu, bahkan para ahli Master Gu Fana pun bisa menyimpan rahasia mereka sendiri. Sampai batas tertentu, dalam formasi perhitungan susunan bintang, informasi jalur Immortal Gu yang dapat menyimpan informasi langka dan perlu ditambahkan. Pengaturan terbaik akan langsung mentransplantasikan dinding kristal Qian Kun ke dalamnya. Atau misalnya, kemampuan deduksi, pemikiran, dan penyebaran susunan bintang itu sendiri memiliki ruang untuk tumbuh. Tapi ini juga membutuhkan banyak Gu abadi. Iblis surga pencuri yang terhormat menciptakan Gu otak listrik, Gu otak kebijaksanaan, dan otak cahaya. Gu, dan yang lainnya. Genesis Lotus Immortal Venerable menemukan jenis tanaman abadi khusus, melon otak. Reckless Savage Demon Venerable pernah memiliki otak monyet. Gu, otak naga Gu, otak Phoenix Gu, serta otak otot Gu yang dapat digunakan bersama dengan metode jalur kekuatan. Ada juga hasil penelitian jalur makanan Spectral Soul Demon Venerable, jus otak Gu. Cacing-cacing Gu ini semuanya cocok untuk pembentukan perhitungan susunan bintang. Selain ini, kemampuan ofensif dan defensif formasi perhitungan susunan bintang itu sendiri juga mengandung potensi besar untuk menjadi lebih kuat. Tetapi formasi perhitungan susunan bintang saat ini sudah mencapai garis bawah para yang terhormat. Jika saya mengemukakan aspek apapun, mereka mungkin akan datang untuk menyerangnya. Star Constellation Immortal yang terhormat memahami situasinya baiklah. Karena tekanan eksternal dan fakta bahwa itu membutuhkan banyak Gu abadi, pembentukan kalkulasi susunan bintang hanya dapat dikembangkan sejauh ini. Selanjutnya, saya perlu mengumpulkan informasi dari semua Gu abadi di 10 sekte kuno besar benua tengah. Rentang hidup mereka, tingkat kultivasi, jalur, Gu abadi, pembunuh pergerakan, situasi bukaan abadi, level pencapaian, DANYANG lainnya, SETLAHMMPROSESINFORMASISAYAAKNMMBIRKANFORMASIPERHITUNGANSUSUNANBINTANGEMANYEBARKANFORMASIPERHAITUNGANSUSUNANBINTANG. Konstelasi bintang Dewa Abadi yang mulia memutuskan untuk memperlambat. Ini tidak bisa terburu-buru. Menyelidiki informasi Dewa Abadi adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma sosial. Star Constellation Immortal Venerated dengan tegas mendorong rencana ini, karena 10 sekte kuno besar adalah anak perusahaan dari sekte surgawi. Pengadilan, itu mungkin. Meski begitu, para dewa dari 10 sekte kuno besar benua tengah tidak merasa nyaman tentang hal itu, mereka masih menyembunyikan beberapa informasi. Tapi ini adalah masalah kecil, Star Constellation Immortal Venerated tidak ingin memaksakannya. Dengan memaksakannya sekarang, dia hanya akan kehilangan dukungan dari orang-orang, itu tidak sepadan. Apakah Star Constellation Immortal Venerated akan bertindak begitu tidak bijaksana? Setelah para immortal ini mulai mendapatkan keuntungan, pola pikir mereka akan berubah, mereka akan secara aktif berkontribusi pada pembentukan kalkulasi susunan bintang. Setelah itu terjadi, Star Constellation Immortal Venerated akan mendesak Gu Immortals dari 2 surga gua untuk menyumbangkan informasi mereka sendiri ke dalam perhitungan susunan bintang, pembentukan titik. Sekarang bukan saatnya titik. Banyak kekuatan super dari 2 surga gua baru saja bergabung dengan pengadilan surgawi titik. Jika konstelasi bintang yang mulia abadi memaksa mereka, mereka akan menjadi patah semangat, seluruh dunia juga akan melihat keadaan yang menyedihkan bahwa mereka akhirnya berakhir di pengadilan surgawi setelah bergabung. Untuk jangka panjang situasinya, itu tidak akan menguntungkan pengadilan surgawi. Konstelasi bintang abadi yang mulia pertama-tama menyempurnakan tanda dao pengadilan surgawi, lalu dia ikut campur di gurun barat dan menyela rencana Fang Yuan. Dia kemudian menciptakan formasi derivasi dan merekrut banyak gua surga dari 2 surga. Setelah itu, dia bekerja dengan Fang Yuan untuk bertarung melawan matahari raksasa sambil menciptakan bentuk dasar perhitungan susunan bintang. Segala macam tindakan dan tindakan balasan digunakan dengan cara yang stabil. Sekarang, pengadilan surgawi direvitalisasi,
berhasil mengatasi sejarah kegagalan yang berulang dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Matahari raksasa abadi yang terhormat bahkan lebih terluka daripada, bagi saya, dia harus memulihkan dan memurnikan Gu cahaya peringkat 9. Adapun Fang Yuan, dia tidak memiliki esensi abadi, baik itu memurnikan tanda dao alami atau kontes. Di antara para yang terhormat, itu akan sulit baginya. Ketidakpastian terbesar masihlah yang terhormat setan jiwa spektral. Memikirkan hal ini, yang terhormat konstelasi bintang abadi memandang jauh. Lagi, di dua surga, Spectral Soul Demon yang terhormat dimandikan dalam api, tubuhnya yang seperti gunung mencair dan beregenerasi setiap saat, tiga kepalanya TERPELINTIRDANMENGGERAMDALAM. PENDERITAANYANGMENGAUMDALAMYANGMEMUTARDAN. Menggeram, terguncang sedikit saat kegembiraan yang intens memenuhi hatinya, namun, ekspresinya tetap sama. Rahasia surgawi Gu tingkat 9 telah disempurnakan. Sejak pertempuran memperebutkan cahaya Gu, FANGYUAN menyempurnakan rahasia surgawi GUMELEWATIUJIANYANGPALING sulit titik. Setelah itu, Fang Yuan kembali ke Laut Timur dan tidak memurnikan tanda dao alami. Dia berpura-pura menyimpan esensi abadi sambil diam-diam memurnikan rahasia surgawi abadi Gu. Baru saja itu benar-benar langka, mencoba untuk menyempurnakannya tetapi dia berhasil. Alasan utamanya adalah Gu penyempurnaan tingkat 9, itu sangat membantu Fang Yuan. Kedua, Gu abadi rahasia surgawi memiliki resep luar biasa yang dimodifikasi oleh Fang Yuan. Resep itu telah mencapai batas kesempurnaan tertentu. Namun melihat situasi keseluruhannya, kesulitannya masih cukup tinggi. Jika Fang Yuan tidak mengambil risiko dengan mempertaruhkan nyawanya, dia bisa kalah telak. Setelah Gu rahasia surgawi peringkat 9 disempurnakan, Fang Yuan melanjutkan untuk memodifikasi jurus pembunuh yang menyembunyikan rahasia surgawi. Ini tidak sulit, Fang Yuan sangat yakin akan berhasil. Dia telah mengumpulkan banyak sekali pengalaman ketika memodifikasi resep rahasia surgawi Gu, sementara rahasia surgawi yang dikaburkan itu sendiri adalah langkah pembunuh yang menakjubkan. Ia memiliki fondasi yang kuat. Perlu mencari waktu untuk bertemu dengan Li Xiaobai dan menggunakan rahasia surgawi tingkat 9 padanya. Dengan cara itu, dia akan bisa bertahan, menyamar dengan aman. Mungkin aku bisa memanfaatkan Spectral Soul Demon Venerable untuk menciptakan peluang. Longevity Heaven, Giant Sun Immortal Venerable sedang fokus pada penyembuhan. Dengan menggunakan sejumlah besar tanda dao jalur keberuntungan surga panjang umur, ia perlahan-lahan menyempurnakan jalur bintang, jalur kebijaksanaan, dan tanda dao jalur penyempurnaan di tubuhnya. Meskipun dia memperoleh Gu cahaya peringkat 9, dia merasakan urgensi yang lebih besar sekarang. Setan jiwa spektral yang mulia melahap api liar peringkat 9. Gu, itu gerakan yang sangat bodoh. Dia sudah gila sekarang, tidak mungkin dia bisa memurnikan Gu api. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Gu api akan bertarung dengan putus ASADITUBUHNYAMENGLUARKANTANDAJALANJIWASPECTRALJIWASYANG Venerable. Petik 2. Begitu Spectral Soul Demon Venerable melemah ke level tertentu, Spectral Soul Demon Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable akan menyerang, pertempuran sengit akan terjadi lagi. Giant Sun Immortal Venerable tidak menggunakan jurus pembunuh investigasi apapun. Dia harus menyelamatkan esensi abadi sekarang. Kali ini, untuk melindungi Kaisar Cahaya, dan mengambil peringkat 9 Cahaya Gu, dia mengonsumsi banyak esensi abadi dalam melawan kedua yang terhormat sekaligus. Jika dia terus bertarung melawan Spectral Soul DEMONVENERABLE dalam pertempuran yang akan datang, karena keuntungannya dengan Light Gu, dua orang yang terhormat mungkin akan bergabung untuk menargetkannya. Fakta bahwa Giant Sun yang mulia abadi memiliki peringkat 9 Cahaya Gu dan juga cukup merepotkan pengadilan surgawi. 10 Master Gu peringkat 5 membawa kegembiraan yang intens saat mereka tiba di lokasi penting tertentu jauh di dalam pengadilan surgawi. Mereka adalah 10 anak DARIJALAN manusia. INIFORMASI derivasi, petik 2. XIAOKI XINGBERJALANDI depan titik. DIBELAKNGADASEMBILAN lainnya, SUNYUAN HUA, PERIBISIA,
GU Ting, WEIWU Sang, YINGSHENG Ji, CHENDA Jiang, TANGRU Ki, SUN Yao, DANZHAOSHUY titik. INIADALAHYANGPALING luar BIASAGUMASTER dari 10 sekte kuno besar benua tengah, mereka dipelihara oleh pengadilan surgawi dan dibudidayakan di dalam dunia lukisan kota Kaisar Ilahi, menjadi bintang yang sedang naik daun, jalan manusia. Mereka masing-masing membawa beban yang berat, mereka adalah tunas-tunas yang sedang tumbuh dari pengadilan surgawi dan keinginan para bangsawan terhadap jalan manusia, yang merupakan bagian integral dari tujuan dominasi benua tengah atas dunia. Ke-10 orang itu kemudian melihat ke depan dan melihat hamparan asap putih keabu-abuan yang luas di hadapan penglihatan semua orang. Titik. Cahaya terus berubah terus-menerus, ia licin seperti naga, berkibar indah seperti kupu-kupu, berdiri di dinding, atau bahkan tenang seperti air yang tenang. Ini, derivasi pembentukan diatur oleh Lady Star Constellation Immortal Venerated secara pribadi, itu adalah rahasia terbesar pengadilan surgawi. Kami sangat beruntung menjadi kelompok pertama. Guru-guru diizinkan untuk berkultivasi dalam formasi ini. Hasil dari surga hitam yang menelan surga putih telah ditetapkan, kehendak surga akan menjadi stabil lagi titik. Segera, kita akan mampu maju menjadi gua abadi di jalan manusia. Jadi, pembentukan derivasi adalah pertemuan kebetulan terbesar kita sebelum menjadi gua abadi, kita perlu memanfaatkan kesempatan yang tak tertandingi ini. Itu benar. Setelah memasuki formasi untuk diolah, ingatan yang relevan akan dihapus dalam pikiran kita, setelah itu, kita akan dapat mengingatnya lagi. Itu, siapa yang tahu kapan kita bisa datang ke sini lagi? 10 anak jalan manusia berdiskusi di antara mereka sendiri dan mengatur urutan masuk mereka. SUNYUANHUA adalah orang pertama yang memasuki formasi derivasi. Setelah 15 menit, dia perlahan-lahan tersandung keluar dari cahaya yang terus berubah. Bagaimana itu? Apa yang kamu alami dalam formasi? Apakah ada keuntungan? Cepat, beritahu kami. 9 orang lainnya dengan cepat mendatanginya dan bertanya. Sun Yuanhua masih sedikit linglung sekarang, tetapi dia segera pulih kembali. Dia mengenang, setelah saya masuk, yang saya lihat hanyalah kabut putih yang luas. Saya mencoba melangkah masuk dan samar-samar melihat sosok manusia, jadi saya mengejarnya. Saya mengejarnya untuk waktu yang lama, setelah jarak yang tidak diketahui, semakin banyak sosok manusia muncul dalam kabut putih. Awalnya ada 5 atau 6 dari mereka, setelah itu, ada 50 atau 60, diikuti oleh 600 atau 700. Pada saat saya bereaksi, saya sudah berada di dalam lautan yang luas. Manusia, aku dikelilingi oleh orang-orang. Aku ingin bertanya kepada mereka tetapi aku tidak bisa berbicara. Aku mencoba tersenyum untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi pada akhirnya, aku menemukan bahwa mereka semua juga tersenyum padaku. Senyum mereka sangat palsu, tampak seperti lukisan yang digambar menggunakan garis. Bisakah kau bayangkan, banyak sekali orang yang menunjukkan senyum palsu padaku saat mereka meremas tubuhku, perlahan-lahan semakin dekat dan erat, membuatku merasa tercekik. Petik 2. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong mereka menjauh, tetapi kekuatanku menjadi semakin kecil. Akhirnya, aku ditelan oleh lautan manusia dengan senyum palsu. Pada saat aku sadar kembali, aku sudah melangkah keluar dari formasi dan melihat kalian. Petik 2. Pada saat yang sama, di kedalaman pikiranku, aku menemukan resep gua abadi untuk boneka bayanganku. Setelah menjelaskan pertemuannya, Sun Yuanhua masih menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Deskripsinya sangat berguna untuk yang lain dalam persiapan mereka. Mengapa ini tampak seperti mimpi buruk? Formasi ini benar-benar luar biasa. Melihat situasinya, tampaknya setelah memasuki pembentukan derivasi, kita akan mendapatkan resep jalan manusia Go abadi. Satu percobaan tidak cukup untuk sebuah kesimpulan, siapa yang akan pergi selanjutnya. Setelah 9 orang yang tersisa berdiskusi sebentar dan muncul tanpa penjelasan, orang kedua diputuskan, Guting. Di bawah tatapan semua orang, Guting perlahan berjalan ke dalam kabut tipis. Beberapa menit kemudian, Guting berjalan keluar dari formasi dalam keadaan linglung, itu mirip dengan situasi Sun Yuanhua. Tapi tak lama kemudian, dia pun pulih. Semua orang mengelilinginya dan mendengarkan perjumpaannya. Situasi Guting sangat berbeda dengan Sun Yuanhua,
dia tidak melihat apapun. Sosok manusia, sebaliknya, dia merasa seperti dia bahkan tidak membuka matanya. Satu-satunya hal yang dia dengar adalah musik. Musik yang diciptakan oleh beberapa instrumen terus-menerus BERMAINDALAM pikirannya titik. SETELAHLAGU berakhir, GUTING berjalan keluar dari formasi abadi titik. Saya MENERIMARESEPGU abadi, ITU GU yang vital YABARU BAYANGANGUDANMUSISIGUKEDUANYA cacing Gu jalur manusia, mereka juga merupakan Gu vital Sun Yuan Hua dan Guting. Itu berarti hadiahnya ada hubungannya dengan Gu vital kita. Atau lebih tepatnya, hadiahnya adalah resep Gu abadi milik Gu kita yang vital. Itu sangat berguna bagi kita. Benar sekali, kita mungkin bisa menggunakannya, Ki kesengsaraan berlebih selama kenaikan kita untuk menyempurnakan Gu abadi vital kita. 10 anak dari jalan manusia sangat bersemangat. Pengadilan surgawi telah mengaturnya untuk mereka, untuk mengolah jalan manusia. Ada manfaat dan kerugian dalam melakukan hal itu. Manfaatnya adalah bahwa jalan baru tidak memiliki tandingan di dunia ini, semakin banyak jalan manusia berkembang, semakin besar keuntungannya dibandingkan dengan jalan lain. Kekurangannya adalah jalan baru itu terlalu muda, tanpa bantuan pendahulu. 10 anak jalan manusia harus mengembangkan jalan manusia selangkah demi selangkah sendiri. Meskipun pengadilan surgawi memiliki jurus pembunuh jalan manusia yang dilakukan oleh para bangsawan masa lalu, mereka memiliki pangkat yang terlalu tinggi dan sangat dirahasiakan. 10 anak dari jalan manusia tidak memiliki wewenang untuk mempelajarinya. Mereka mengerti bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat resep Gu abadi jalan manusia sendiri. Waktu, usaha, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat terbatas. Tidak terpikirkan, bahkan jika mereka dapat menggunakan kesempatan inspirasi alami untuk meminta kehendak surga saat mengalami kesengsaraan, mereka tidak dijamin mendapatkan resep Gu abadi. Mereka adalah pelopor jalan manusia, mungkin saja dunia itu sendiri tidak memiliki jalan manusia yang sesuai, Gu abadi yang mereka butuhkan. Namun, ketika orang ketiga, Ying Shengji, meninggalkan formasi abadi, dia tidak mendapatkan resep Gu abadi. Saya memperoleh resep peringkat 1 hingga 5 dari Gu abadi. Jalan manusia baru Gu, itu disebut pemurni pil. Gu vital Ying Shengji adalah dokter Gu, tetapi setelah memasuki formasi, dia benar-benar memperoleh resep Gu jalan manusia. Ying Shengji sedikit kecewa. Dalam kasusnya, kenaikan abadi akan segera datang, tanpa resep Gu abadi dari dokter Gu. Dia tidak akan memiliki jalan manusia yang bisa digunakan oleh Immortal Gu untuk waktu yang lama. Konstelasi bintang Immortal yang mulia selalu mengawasinya dengan saksama. 10 anak dari jalan manusia. Setelah Sun Yuan Hua memasuki formasi, pemahamannya tentang jalan manusia beresonansi dengan warisan pengadilan surgawi. Mantan jalur bayangan Gu abadi, Raja Abadi Gu Ying. Dengan demikian, ia memperoleh resep Gu abadi dari boneka bayangan Gu. Raja Abadi Gu Ying adalah seseorang yang MUNCULSETELAHERASTARCONSTELLATIONIMMORTAL Venerable titik. NAMUNSETELAHAMEMERIKASACHATATANSEJARAHSTARCONSTELLATIONIMMORTAL dirinya titik. IMMORTALMONARCHGU Ying telah menyatakan dalam warisannya bahwa meskipun jalan bayangan hanyalah cabang kecil dari jalan gelap sekarang, ia memiliki lebih banyak potensi. Faktanya, jalan bayangan bukanlah hanya cabang dari jalan yang gelap, itu juga merupakan bagian dari jalan yang terang. Bagaimana mungkin ada bayangan tanpa cahaya? Tepatnya, jika jalan bayangan berkembang di masa depan, ITUBERPOTNSIBEISAMENYATUKANJALANTERANGEALANGELAPUNTUKMENJADIJALANGEALANGBESARLEBI Hakuat tanda seru. Setelah Guting memasuki dia beresonansi dengan warisan jalur suara dan memperoleh resep musisi Immortal Gu. Adapun Ying Shengji, setelah memasuki formasi, dia beresonansi dengan warisan jalur suara dan memperoleh resep musisi Immortal Gu,
pembentukan koma KARENATIDA penyembuhan koma JALURPILRUANDAN sebagai GANTINYADANDIBUAT, hasilnya. Pemurni Pilgu, berbeda dari Ying Shengji, Star Constellation Immortal yang mulia merasa bahwa keuntungannya lebih besar daripada yang lain. Jalan manusia adalah jalan yang coba dikembangkan oleh pengadilan surgawi, sementara jalan pil juga merupakan jalan baru. Hasil dari bentrokan antara kedua jalan ini adalah pil pemurni Gu. Itu adalah perpaduan hasil penelitian jalur manusia Ying Shengji dan esensi jalur pil, ini adalah pencapaian baru. Titik. Resep pemurni pil Gu terdiri dari peringkat 1 hingga 5, setelah memurnikannya, kita dapat menghasilkan sejumlah besar pemurni pil. Pemurni pil ini adalah yang paling terampil dalam memurnikan Gu pil. Sebagian besar Gu pil adalah Gu yang dapat dikonsumsi, dari yang diciptakan Ruan dan orang dapat melihat bahwa mereka sangat efektif dan kuat. Konstelasi bintang abadi yang mulia benar-benar merasakan bahwa jika pemurni pil Gu tersebar luas, itu dapat mengubah situasi dunia Master Gu saat ini, di sana akan menjadi revolusi besar. Setelah Sun Yuanhua, Gu Ting, dan Ying Shengji, giliran Xiao Qixing. Orang ini tampaknya adalah pemimpin dari 10 anak jalur manusia. Setelah keluar dari formasi derivasi, ia memperoleh resep Gu abadi dari prajurit Gu dan sersan Gu. Sayangnya, Gu vitalnya adalah Komandan Gu. Chen Dejiang adalah orang kelima yang masuk. Gu vitalnya adalah polisi Gu, tetapi dia belum mendapatkan Gu abadi, resep titik. Saya memperoleh resep gerbang polisi Gu, dari peringkat 1 hingga 6. Mereka adalah 1 gerbang polisi Gu, 2 gerbang polisi Gu, dan semua jalan KENAM Gu gerbang polisi. Gu gerbang polisi saling terhubung, setelah mereka disempurnakan, Gu polisi saya dapat membuat polisi yang dapat bepergian dari SATUGERBANGKEGERBANGLAINNYA seketika. Petik 2. Setelah Chen Dejiang, Zhao Suye masuk. Gu vitalnya adalah Gu pengrajin. Setelah memasuki formasi, dia beresonansi dengan warisan jalur logam tertentu, dan memperoleh resep Gu abadi peringkat 6 dari Gu pandai besi. 10 anak dari jalur manusia memasuki formasi derivasi satu persatu, mereka semua memiliki kekuatan besar. Keuntungan, tetapi semua keuntungan ini juga berbeda. Tidak peduli apa, pembentukan derivasi ini terlalu menakjubkan. Hanya dalam setengah hari, semua berkat itu, seluruh dunia mengalami terobosan besar dalam pengembangan. Jalur manusia, Star Constellation Immortal Venerated benar-benar ahli jalur kebijaksanaan nomor 1 sepanjang sejarah. 10 anak-anak dari jalan manusia sangat kagum, mata mereka bersinar terang. Mereka ingin memasuki formasi itu lagi tetapi ditolak. Bukan itu DRIVASIPEMBENTUKANTIDAK bisa TETAPIMEREKASENDIRITELAHMENCAPAI batas titik. INTIPEMBENTUKANDERIVASIADALHUNTUKMENGGUNAKANHASILPENELITIANSEPULUH anak ANAK jalur manusia yang berbenturan dengan warisan para ahli Gu abadi di masa lalu, untuk mencoba memperoleh hasil penelitian jalur manusia baru yang belum pernah mungkin sebelumnya. 10 anak dari jalur manusia hanya berkultivasi dalam waktu singkat, mereka semua adalah Master Gu peringkat 5, fondasi mereka terbatas. Semua murid mereka saat ini potensi mereka sudah digunakan, bahkan jika mereka masuk lagi, pikiran mereka hanya akan dirusak oleh warisan, mencegah mereka dari berinovasi dan menciptakan ide-ide baru, membatasi perkembangan mereka di masa depan. Mereka seperti tunas muda sekarang, setelah suntikan esensi ini, mereka perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama. Jika tidak, bantuan yang berlebihan akan merusak kreativitas mereka dalam berinovasi demi kehidupan manusia. Masa depan mereka yang cerah akan menjadi suram dan tanpa harapan yang tersisa bagi mereka jurus pembunuh abadi, rahasia surgawi yang tersembunyi. Semuanya terjadi secara diam-diam. Hanya Fang Yuan yang tahu seberapa banyak esensi abadi yang digunakan untuk mengaktifkan pembunuh peringkat 9 ini, pindah titik. 360 manik esensi abadi peringkat 9. Setelah rahasia surgawi Gu dinaikkan ke peringkat 9, rahasia surgawi yang dikaburkan juga akhirnya dimodifikasi oleh Fang Yuan, itu menjadi jurus pembunuh tingkat 9 yang sebenarnya. Dibandingkan dengan rahasia surgawi tingkat 8 yang tidak diketahui, versi tingkat 9 menggunakan lebih banyak keabadian.
Esensinya dan waktu aktivasi diperpanjang hingga lebih dari 10 kali lipat sebelumnya. Selain itu, langkah-langkahnya juga 6 kali lebih rumit, dan Fang Yuan sangat membutuhkannya, lebih banyak pikiran dalam prosesnya. Setelah membayar harga seperti itu, rahasia surgawi peringkat 9 juga menjadi jauh lebih kuat. Itu bukan pertumbuhan kuantitatif tetapi PERUBAHAN kualitatif titik. Awalnya, PERINGKATDELAPANGERAKANPEMBUATTAMEMBUATTANDAJALANSURGAASEMENTARAYANGEMENYERUPAIJARING akan MEREKABERLAPISDIATAS1 sama lain dengan cara bersilangan, menutupi seluruh tubuh Fang Yuan. Itu seperti bagaimana seekor ulat menggunakan benangnya untuk membuat kepompong yang tebal dan keras, DIITU sendiri titik. Saat ini, MESKIPUNTANDAJALANSURGADAOMASIHDALAMBENTUKJARING ikan MEREKATERHUBUNGLEBIHERATDANTIDAKLAG tumpang tindih, ia hanya ada satu lapisan sederhana di sekelilingnya. Lapisan tanda dao jalur surga ini bukanlah tanda dao sementara, mereka telah stabil menjadi keadaan konstan tertentu. Fang Yuan memahami alasan di balik ini, setelah mengamati dengan saksama dan menggunakan gerakan pembunuh investigatif, ia nyaris berhasil mendeteksi lapisan jaring ikan rahasia surgawi ini. Itu dalam keadaan ada dan tidak ada. Jaring ikan rahasia surgawi segera membuat Fang Yuan berpikir tentang jurus pembunuh yang merupakan iblis surga pencuri. Yang Mulia meninggalkan penyembunyian hantu. Sejujurnya, jaring ikan rahasia surgawi masih lebih rendah daripada penyembunyian hantu. Tetapi Fang Yuan dapat merasakan bahwa keduanya sudah menjadi serupa, mereka memiliki kesamaan jenis. Sifat, penyembunyian hantu bisa bertahan lama tanpa menghabiskan esensi abadi. Jaring ikan rahasia surgawi juga sama, tapi jaring ikan rahasia surgawi tidak bisa dibandingkan dengan penyembunyian hantu. Alasannya adalah meskipun bisa stabil, itu masih bisa dikonsumsi. Selama metode investigasi digunakan pada itu cukup kuat, jaring penangkap ikan rahasia surgawi akan dikeluarkan saat menolaknya. Selama pengeluarannya melebihi kecepatan pemulihan alami, maka jaring ikan rahasia surgawi akan mulai mengalami defisit. Itu akan seperti kapal tenggelam yang perlahan-lahan tenggelam. Tentu saja, penyembunyian hantu memiliki cacatnya juga, tetapi kecepatan pemulihan dan daya tahannya jauh lebih tinggi daripada jaring ikan rahasia surgawi. Tentu saja, informasi tentang penyembunyian hantu Fang Yuan sudah diketahui oleh musuh-musuhnya, mereka telah menciptakan tindakan balasan terhadapnya. Dengan demikian, nilai sebenarnya dari penyembunyian hantu jauh lebih rendah daripada rahasia surgawi yang tersembunyi. Meskipun itu lebih halus daripada rahasia surgawi yang tersembunyi, itu sudah ketinggalan zaman. Selain peningkatan besar dalam kekuatan rahasia surgawi yang tersembunyi karena kualitatif perubahan, ADAMANFAAT lain, JUMLAHBAHANGAANGAATIFKANNYATELAHJATUHSANGAATDENGAANTOTAL 80%. Pengurangan konsumsi bahan abadi jalan surga sangat bermanfaat bagi Fang Yuan dalam upayanya untuk mengumpulkannya. Bahan abadi jalan surga tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Fang Yuan baru saja mendapat kesempatan bagus baru-baru ini ketika dua surga menyatu. Faktanya, kemunculan begitu banyak jalan surga yang abadi bahan-bahan itu juga berkat Spectral Soul Demon yang tidak berakal sehat. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Rahasia surgawi Gu peringkat 9 dan rahasia surgawi Gu peringkat 9 rahasia surgawi yang tersembunyi memiliki banyak implikasi taktis bagi Fang Yuan. Ini adalah kemajuan. Jika kemajuan itu gagal dan Fang Yuan terbongkar, dia akan mendapatkan DISERANGOLEHDUAORANGYANG dihormati titik. Jelas dari bagaimana Giant Sun Immortal Venerable menjadi sasaran Star Constellation Immortal Venerable setelah dia mengambil peringkat 9 cahaya Gu. Dia sangat sombong dan menunjukkan sikap yang tangguh. Akhirnya, dia hanya menyerah setelah Giant Sun Immortal Venerated membawa Kaisar Cahaya ke surga panjang umur. Jika Fang Yuan terekspos, semua orang akan mati. Akan melihat bahwa dia memiliki dua peringkat 9 Immortal Gu. Dia tidak memiliki basis yang tidak dapat ditembus seperti Longevity Heaven atau Heavenly Court. Sekali konstelasi bintang immortal yang mulia dan raksasa matahari abadi yang mulia bekerja sama,
mereka akan sangat mengerikan. Jalan kebijaksanaan konstelasi bintang abadi yang mulia mengendalikan kepastian. Keberuntungan raksasa matahari abadi yang mulia jalan yang dijelajahi ketidakpastian. Keduanya saling bertentangan, tetapi jika mereka bekerja bersama, mereka akan saling melengkapi dengan sempurna. Dengan potensi koordinasi seperti itu, bahkan Fang Yuan tidak bisa menghentikan mereka. Lagi pula, Fang Yuan tidak menciptakan metode ofensif peringkat 9 miliknya sendiri. Bahkan jika Fang Yuan bisa menghentikan mereka, serangan eksternal tidak akan bisa menghentikannya. Situasi kontes 3 orang yang terhormat akan mulai memancarkan tekanan padanya. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan surga panjang umur dan pengadilan surgawi. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak bisa dijatuhkan. Jika mereka memperdalam kerja sama mereka, sangat mungkin mereka akan menjadi rintangan yang sangat besar baginya. Bisa dikatakan, jika Fang Yuan terekspos, dia akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif. Namun, situasinya sekarang baik-baik saja. Dengan rahasia surgawi peringkat 9 yang tersembunyi, dia bisa menstabilkan situasi pada saat kritis. Penyempurnaan rahasia surgawi peringkat 9 Immortal Gu bukanlah sulit, tetapi Fang Yuan masih harus mengambil risiko fatal untuk berhasil. Dia berhasil pada percobaan pertamanya dalam menyempurnakannya. Dia cukup beruntung. Adalah titik balik dari kontes 3 orang yang terhormat. Saat ini, fondasi Fang Yuan di jalur surga seperti itu. Dia memiliki pencapaian tingkat Grandmaster jalur surga, berbagai gerakan pembunuh seperti jenius heroik yang membuat surga iri, tabir perlindungan web, surga dan bumi tanpa emosi, ringkasan surgawi norma duniawi, rahasia surgawi yang tidak jelas, dan lainnya, serta gua abadi seperti web surgawi, surgawi rahasia, kecemburuan surga, dan kelahiran surgawi. Dia juga memiliki es mengambang yang jujur. Pada titik ini, dia telah membuka lebih dari setengah dari es mengambang yang jujur, es titik. Yang perlu dicatat adalah bahwa setelah menjadi Grandmaster Jalan Surga, kecepatannya dalam membuka segel es mengambang yang sebenarnya juga menjadi lebih cepat. Ini mudah dipahami. Tingkat pencapaian Jalan Surga Fang Yuan bagaikan sebuah fondasi, begitu fondasi itu naik, dia akan mampu memahami dan menghayati kedalaman jalan surga di dalam kebenaran, es yang mengapung dengan kecepatan yang lebih cepat. Dulu saat pertempuran di Gua Iblis Gila, Paradise Earth Immortal yang mulia memperoleh es mengapung yang sebenarnya dan membukanya dengan cepat, dia hampir menjadi orang yang terhormat di jalan surga. Namun, tingkat pencapaian jalan surga saya hanya naik ke Grandmaster setelah menggunakan lebih dari setengah dari mengambang jujur es titik. Akan terlalu sulit bagiku untuk mencapai Grandmaster Agung menggunakan bagian yang tersisa. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin besar pula perbedaan antar peringkat titik. Ini sama saja untuk tingkat pencapaian. Jika setengah dari es mengambang yang sebenarnya dapat membantu Fang Yuan naik dari tingkat biasa ke tingkat pencapaian Grandmaster, maka itu akan sangat sulit bagi separuh sisanya untuk mengangkat Fang Yuan menjadi Grandmaster Agung. Terlepas dari itu, Fang Yuan merasa puas. Es mengambang yang jujur itu yang diperoleh dari Gua Iblis Gila sangatlah berguna bagi Fang Yuan. Mengabaikan hal lain, hanya resep rahasia surgawi tingkat 9 Gua abadi adalah sesuatu YANGAWALNYATIDAKADADI dunia titik. FANGYUANMENGETAHUIDENGAN jelas titik. Resep Gua abadi ini adalah hasil penelitian selama lebih dari 1 juta tahun melalui formasi iblis gila yang diciptakan oleh iblis tanpa batas yang mulia, menggunakan kekacauan di luar dunia dan turunan peringkat 9 Gu sebagai inti. Konsepnya lebih maju dari seluruh dunia. Terlalu sulit untuk mencapainya sendiri. Fang tingkat pencapaian jalur manusia Yuan tidaklah rendah, dia adalah seorang Grandmaster. Tapi mengapa dia tidak mencoba membuat resep Gu abadi jalur manusia peringkat 6? TERLALU sulit titik. Upaya seperti itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, sumber daya, dan tenaga kerjanya titik. Faktanya, keberhasilan tidak dijamin titik. Saat ini dunia, Gu abadi jalur manusia liar sangat langka. Membuat resep Gu abadi jalur manusia peringkat 6 adalah membuat sesuatu yang tidak ada di dunia. Itu adalah perkembangan jalan manusia yang melampaui batasnya saat ini. Itu juga mendorong dunia saat ini melampaui batas dan batasannya saat ini. Beranjak dari 0 menuju 1 ITUSEPERTIBERALIHDARITIDAKMENJADIADAPROSESINISANGAT sulit titik.
NAMUNDARISATUMENJADI 2,PROSESHANYAPERTUMBUHAN kuantitatif, PERKEMBANGANBANGERTAHAPADALHAMUNGKINDENGAN tingkat kesulitan yang jauh lebih rendah. Resep Gua Abadi Jalur Manusia peringkat 6 sangat sulit dibuat, sedangkan untuk resep Gua Abadi Rahasia Surgawi peringkat 9, tingkat kesulitannya tak terhitung kali lipat lebih tinggi. Fang Yuan hampir yakin, resep Gua Abadi peringkat 9 ini adalah bagian paling berharga dari bongkahan es mengambang terbesar yang sebenarnya ini. Pada periode berikutnya, aku perlu menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Li Xiaobai dan diam-diam menggunakan rahasia surgawi yang tersembunyi padanya. Peringkat 8 yang tersembunyi rahasia surgawi bisa menipu raksasa matahari abadi yang mulia dan konstelasi bintang abadi yang mulia, versi peringkat 9 bahkan lebih baik. Tentu saja, itu di bawah situasi yang mana Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak memiliki Gu Immortal peringkat 9 di jalur mereka sendiri. Jika tidak ada kesempatan, dia akan menciptakan satu. Namun, akan sulit bagi kedua orang terhormat itu untuk tidak menjadi curiga. Fang Yuan memandang jauh dan mengarahkan pandangannya pada Spectral Soul Demon yang mulia. Berbeda dengan niat Star Constellation Immortal yang mulia untuk membunuh, Fang Yuan ingin menggunakan Spectral Soul Demon Venerable menjadi tamengnya untuk menyembunyikan tindakannya yang sebenarnya. Spectral Soul Demon Venerable saat ini bermandikan api. Di bawah ancaman kelangsungan hidup, Gu Api tingkat 9 meletus dengan serangan terkuatnya. Spectral Soul Demon yang terhormat telah disiksa selama puluhan hari, dia dalam keadaan tertekan. Tubuhnya yang awalnya sangat besar telah menyusut 30%. Meskipun aura tingkat 9-nya masih mendominasi, sudah ada sedikit rasa lelah. Hanya beberapa seratus dari lengannya yang hitam tebal dan tak terhitung jumlahnya tetap ada, sementara 1 dari 3 kepalanya terbakar menjadi abu. Namun, api Gu tidak lagi sekuat sebelumnya, kekuatan tembakannya jelas telah jatuh. Seorang Gu Abadi peringkat 8 perlahan mendekati Spectral Soul Demon yang mulia. Jika Spectral Soul Demon yang mulia masih memiliki indranya, dia akan bisa menggunakan kekuatannya untuk melawannya, pasti bisa menangkap api Gu. Sayang sekali dia tidak memiliki kewarasan sekarang, dia bahkan tidak bisa mengisolasi esensi alami dunia, jika tidak, api Gu tidak akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Gu Immortal ini memiliki tatapan yang sangat dalam, dia bisa memahami konsep tertentu yang mendalam dari tatapan Spectral Soul Demon yang mulia. Tubuh, itu adalah Feng Jiuge. Pada saat ini, pasukan binatang jiwa bergerak sejauh 100 li. Setan jiwa spektral yang terhormat tampaknya telah merasakan pasukan binatang jiwa, ekspresinya kejam saat dia meraung dan terbang ke arah mereka. Pasukan binatang jiwa mudah dibingungkan oleh iblis jiwa spektral. Yang mulia, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah memakan lebih dari 10.000 binatang jiwa. Binatang-binatang jiwa ini segera mencair menjadi tanda-tanda dao jalur jiwa yang dipindahkan ke tubuh Spectral Soul Demon Venerable. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, tetapi segera, api membakar dan MENCIPTAKANCEDERA baru titik. Meskipun Spectral Soul Demon Venerable memiliki naluri untuk mengkonsumsi, dia hanya beruntung karena telah bertemu dengan pasukan binatang jiwa, yang memperpanjang perjuangannya. Biarkan aku meminjamkannya, kau punya andil dalam kasus itu. Feng Jiuge perlahan mengaktifkan jurus pembunuh abadi miliknya, Destiny Song. Suaranya ilusi dan dalam, penuh dengan kontradiksi yang unik. Awalnya, lagu itu seperti aliran air kecil di pegunungan, mengalir perlahan. Secara bertahap, aliran itu berubah menjadi aliran lava yang meluas lebar sungai, di jajaran pegunungan, kedengarannya seperti gema naga yang mengaum. Pada saat yang sama, sungai lava di gunung berubah menjadi gelombang pasang yang mengamuk, swish, pasang surut, itu terus berlanjut tanpa henti. Lahar dan gelombang bertabrakan, bereaksi dan menciptakan uap yang menutupi seluruh langit. Uap mengembun menjadi awan yang ingin terbang menuju langit yang tinggi. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur meraung, baut kilat mendarat di awan-awan, makhluk-makhluk abadi merasa seperti jatuh dari langit, mereka merasakan kekosongan di dalam hati mereka. Hantu atau nyata, tinggi atau rendah, keberadaan bangga dan percaya diri di saat-saat tertentu, merasa tersesat dan putus asa selama bencana. Terkadang membungkukkan badan, terkadang menyebarkan kata-kata seseorang. Ekspresi Feng Jiuge segera berubah.
menjadi pucat. Lagu takdirnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, suaranya sangat indah dan mengandung esensi surga dan bumi. Jelas, setelah mengambil melodi surgawi, Feng Jiuge telah memperoleh banyak wawasan. Lagu takdir hanya bertahan selama lebih dari 10 napas waktu sebelum Feng Jiuge berhenti menggunakannya dan mundur. Spectral Soul Demon yang mulia masih dilalap api yang mengerikan saat dia menggeram kesakitan, seolah-olah Feng lagu takdir Jiuge tidak berpengaruh. Namun, 3 hari kemudian, api merah di tubuh Spectral Soul Demon Venerable berubah dari panas membara menjadi panas yang membakar. Abu-abu biru, dingin. Spectral Soul Demon yang terhormat menjadi tenang seperti binatang buas yang terluka. Dia akhirnya punya waktu untuk memulihkan diri. Dia tidak memurnikan gua api liar, sementara gua api juga berhenti menyerang dan melawannya. Di dalam tubuhnya, hubungan rumit tertentu terbentuk saat mereka mulai saling membantu. Puff, huff, puff. Napas Spectral Soul Demon Venerable menjadi lebih lambat saat api abu-abu biru besar di sekelilingnya menjadi lebih redup, hingga benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya seperti batu nisan, ia memancarkan aura kematian yang tak berujung disertai hawa dingin yang menusuk. Lalu, di saat berikutnya, gemuruh, api melonjak dan meledak hingga beberapa ribu li, dengan cepat menyebar ke seluruh area ke segala arah. Kemanapun ia pergi, makhluk hidup hancur, mereka hancur TURUNDANTERBAKARMENJADIABUSAATSENSIJIWASETANSPEKTERALGIWASETANYEANGTERAMAT seolah sumbernya. Luka-luka Spectral Soul Demon Venerable sembuh dengan cepat, tubuhnya juga mulai mengembang pada tingkat yang dapat diamati.